Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Rosidi, SNM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Rasulullah SAW. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir pilihan Allah yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar dengan menyampaikan wahyu Allah. Nabi Muhammad SAW satu-satunya Rasul yang diutus oleh Allah untuk semua ras atau golongan. Karena itulah ajaran Nabi Muhammad SAW bersifat universal. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, melainkan dalam urusan-urusan duniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah pada tahun Gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di kota Madinah pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad merupakan nama yang diberikan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib yang berarti terpuji. Nabi Muhammad SAW terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Bani Quraisy merupakan keluarga yang membawa ajaran Islam. Selanjutnya masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, terdapat banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan pasca kelahiran Nabi, seperti yang pertama, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sebelum kelahiran Nabi, para umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka juga terbiasa dengan mabuk-mabukan, bermain judi, melakukan maksiat, dan merendahkan derajat wanita. Selain itu, kehidupannya juga kerap berpindah-pindah suku atau disebut dengan kabilah. Kehidupannya penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan bermasyarakat, sehingga kehidupan pada masa itu sangatlah kacau. Yang kedua, Tahun Gajah. Dinamakan Tahun Gajah karena pada masa itu merupakan terjadinya peristiwa penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi. Tahun Gajah merupakan tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan tentara Raja Abraha, yaitu Gubernur Habsyi di Yaman. Mereka membawa serombongan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat, dan pada setiap tahunnya Ka'bah akan selalu ramai oleh umat yang melakukan ibadah haji. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di sana yang diberi nama Al-Qules. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena tidak seorang pun datang ke gereja tersebut. Karena itulah Abraha sangat marah besar dan akhirnya mengerahkan serombongan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Namun dalam perjalanannya di dekat Mekah, pasukan bergajah tersebut merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah telah mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya dan menjatuhkan kerikil tersebut tepat mengenai kepala para pasukan bergajah hingga tembus ke dalam badan hingga mati. Peristiwa tersebut terdapat dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab Allah SWT. Di masa inilah kemudian lahirlah seorang nabi akhir zaman dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah yaitu Muhammad bin Abdullah. Oleh karena itulah tahun tersebut dijuluki dengan Tahun Gajah, tahun yang menandai lahirnya Nabi Muhammad. Selanjutnya, nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab merupakan garis keturunan, yaitu sesuatu yang sangat dijaga dan diperhatikan oleh Islam. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW, beliau juga memiliki keutamaan nasab. Nabi bersabda
seperti berikut ini. Sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak-anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dari anak-anak keturunan Ismail. Lalu Allah memilih Quraisy dari anak-anak keturunan Kinanah, kemudian memilih Hashim dari anak-anak Quraisy dan memilihku dari anak keturunan Hashim. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Di dalam buku Sahih Bukhari bab Mab'ats an-Nabi, Imam Bukhari merincikan silsilah Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tidak ada perselisihan dari kalangan sejarah bahwa benar Adnan merupakan anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi berasal dari kalangan Arab Adnaniyah atau Al-Arab Al-Musta'rab. Imam Bukhari menambahkan di dalam kitab Tarik Al-Kabir, Adnan bin Udud bin Al-Makum bin Nahur bin Tar bin Ya'rob bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Menurut para pakar, sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamani, antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Setelah melahirkan, sang ibu segera membawa bayi Muhammad ke kakeknya Abdul Muthalib. Sang kakek sangat bergembira mendengar berita kelahiran cucunya. Segera kakek membawa cucunya ke dalam Ka'bah untuk berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut diberi nama Muhammad yang berarti terpuji. Nama tersebut merupakan nama yang belum dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Nabi Muhammad dihitan. Nabi Muhammad sejak kecil telah diberikan kehidupan selayaknya manusia, padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sudah terlihat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Beliau menjadi yatim piatu saat masih berusia 6 tahun. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, dan pada usia 8 tahun beliau ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan beliau menjadi panutan seluruh umat manusia. Selanjutnya masa menyusui. Selain ibunya, Muhammad disusui oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusuinya. Maka terpilihlah wanita bernama Halimah binti Abi Zuhaib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah, dan berada dalam asuhannya kurang lebih selama 6 tahun. Pada usia 5 bulan, Muhammad kecil sudah dapat berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah lancar untuk berbicara. Semasa kecilnya, beliau juga telah menggembalakan kambing. Abu Thalib atau paman Nabi Muhammad mengajaknya berdagang ketika usianya 12 tahun ke negeri Syam. Beliau mengasuh Nabi sejak ditinggal wafat oleh kakeknya. Beliau mengasuh dan menjaga Nabi sampai pada usia 40 tahun. Selanjutnya di bawah asuhan kakek dan pamannya. Setelah ditinggal oleh dua orang tuanya, Nabi yang saat itu masih sangat belia diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dengan diasuh dan dikasihani melebihi anak-anaknya sendiri. Tapi kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya tidak berlangsung lama. Lagi-lagi Nabi merasakan kehilangan kembali pada usia 8 tahun dengan wafatnya sang kakek Abdul Muthalib. Namun sebelum wafat, beliau berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak ayahnya yaitu Abu Thalib. Selanjutnya Nabi berada dalam perawatan dan diasuh dengan baik oleh pamannya yaitu Abu Thalib yang sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain. Beliau merawat, melindungi, dan membela Nabi, bahkan beliau diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung selama 40 tahun. Pada saat usia 12 tahun, pamannya mengajak Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam.
Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Pada usia yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya berusia 40 tahun. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad SAW setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Muhammad SAW dan Khadijah memiliki 5 anak, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, dan Ibrahim. Putra Nabi wafat ketika masih belia, sedangkan putri Nabi yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Selain Khadijah, istri-istri beliau adalah Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah atau Hindun binti Umayyah, Zainab binti Zahsy, Zuwairiyah binti Al-Haris, Ummu Habibah, Syafiyah binti Huyai, Maimunah binti Al-Haris, dan Maria Al-Qibtiyah. Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia, dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau, semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Selanjutnya, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke-40 menjadi awal kerasulan Muhammad SAW. Wahyu pertama tersebut berisi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya. Khadijah menenangkan, bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Demi Allah, engkau ini menghubungkan silaturahmi, berkata jujur, menanggung beban orang lemah, membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu, menolong orang-orang yang ditimpa bencana. Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di Gua Hiro, Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu, kata Waraqah, apakah mereka akan mengusirku? Tanya Muhammad SAW. Ya, jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah turunnya wahyu dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun lamanya, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian Allah turunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang memiliki arti, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwah secara terang-terangan. Orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yaitu istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi, bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi dengan ketabahan serta sabar, walau ejekan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad tahun ke-10 pada saat Amul Husni, yaitu tahun duka cita,
tahun di mana Nabi kehilangan pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah yang wafat, serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tengah peristiwa duka cita tersebut, Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Selanjutnya Haji Wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan Haji Wada atau Haji terakhir. Sekitar 100.000 jamaah turut serta dalam ibadah haji bersama beliau. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan tentang larangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, larangan memakan harta riba, hamba sahaya harus diperlakukan dengan cara yang baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan yang artinya bahwa hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan sungguh aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dengan turunnya ayat ini menjelaskan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW telah sempurna. Setelah berdakwah selama 23 tahun, pada suatu hari beliau merasa kurang sehat, badan beliau mulai semakin lemah, dan beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam pengganti beliau dalam sholat. Tepat pada tanggal kelahirannya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau wafat dalam usia 63 tahun. Sekian penjelasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.